Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Tanisha Pramudita, Nurul Wahidah, dan Wina Putri Kirana akan mempresentasikan materi pertemuan ke-12 mengenai pengendalian manajemen. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Pembahasan pertama yaitu definisi dari pengendalian manajemen itu sendiri. Apa sih pengendalian manajemen? Pengendalian manajemen merupakan proses di mana para manajer mempengaruhi anggota organisasi lainnya untuk mengimplementasikan strategi organisasi. Nah, dari definisi ini, kita dapat menyimpulkan bahwa sistem pengendalian manajemen itu merupakan struktur dan prosedur-prosedur yang saling berkaitan dan disusun dengan skema yang utuh dan menyeluruh untuk membantu manajemen di dalam melakukan pengendaliannya. Atau dengan kata lain, sistem pengendalian manajemen itu akan menunjang pelaksanaan pengendalian di dalam perusahaan. Selanjutnya, ciri sistem pengendalian manajemen. Nah, sistem pengendalian manajemen ini mempunyai 3 ciri penting. Yang pertama, sistem pengendalian manajemen itu digunakan untuk mengendalikan seluruh organisasi, termasuk pengendalian terhadap seluruh sumber daya yang digunakan, baik manusia, alat-alat, dan teknologi, maupun hasil yang diperoleh organisasi, sehingga proses pencapaian tujuan organisasi dapat berjalan dengan lancar. Yang kedua, yaitu pengendalian manajemen bertolak dari strategi dan teknik evaluasi yang berintegrasi dan menyeluruh, serta kurang bersifat perhitungan yang pasti dalam mengevaluasi sesuatu. Yang ketiga, yaitu pengendalian manajemen lebih berorientasi pada manusia. Kenapa? Karena pengendalian manajemen itu lebih ditujukan untuk membantu manajer mencapai strategi organisasi dan bukan untuk memperbaiki detail catatan. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai fungsi pengendalian manajemen. Nah, pengendalian manajemen ini berfungsi untuk memastikan sumber-sumber daya organisasi telah digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasinya. Contohnya seperti apa sih? Nah, contohnya nih, biasanya pada sebuah perusahaan, semua laporan itu harus ditulis dan ada pihak yang bertindak sebagai controller. Nah, biasanya nih, seorang akuntan atau keuangan itu adalah controller yang tepat pada sebuah perusahaan. Kenapa? Karena seorang akuntan itu mempunyai kemampuan untuk membuat laporan biaya. Tujuannya apa sih? Nah, tujuannya itu agar pengendalian biayanya itu lebih efektif, sehingga tujuan sistem pengendalian manajemennya lebih mudah dicapai. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai asas-asas pengendalian. Nah, di sini ada 12 asas pengendalian. Yang pertama yaitu asas tercapainya tujuan. Bagaimana sih suatu organisasi atau perusahaan bisa mencapai tujuannya? Nah, untuk mencapai tujuannya yaitu dengan mengadakan perbaikan untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan dari rencana. Yang kedua yaitu asas efisiensi pengendalian. Nah, pengendalian itu efisien jika dapat menghindari penyimpangan dari rencana sehingga tidak menimbulkan hal lain di luar dugaan. Kemudian yang ketiga yaitu asas tanggung jawab pengendalian. Nah, pengendalian ini hanya dapat dilaksanakan jika manajer bertanggung jawab terhadap pelaksanaan rencana yang telah dibuat. Kemudian yang keempat yaitu asas pengendalian terhadap masa depan. Nah, pengendalian yang efektif harus ditujukan ke arah pencegahan penyimpangan-penyimpangan yang akan terjadi, baik pada waktu sekarang maupun pada waktu yang akan datang. Yang kelima, asas pengendalian langsung. Nah, asas pengendalian langsung ini biasanya dilakukan oleh manajer. Yang keenam, asas refleksi rencana, di mana pengendalian harus disusun dengan baik sehingga dapat mencerminkan karakter dan susunan dari rencana tersebut. Yang ketujuh yaitu asas penyesuaian dengan organisasi. Nah, pengendalian harus dilakukan sesuai dengan struktur organisasi, di mana manajer dan bawahannya merupakan sarana untuk melaksanakan rencana. Yang kedelapan yaitu asas pengendalian individual. Pengendalian dan teknik pengendalian harus sesuai dengan kebutuhan manajer. Nah, teknik pengendalian ini harus ditujukan terhadap kebutuhan akan informasi setiap manajer. Yang kesembilan yaitu asas standar. Nah, pengendalian yang efektif dan efisien itu memerlukan standar yang tepat untuk dipergunakan sebagai tolak ukur pelaksanaan dan tujuan yang akan dicapai. Yang ke-10 yaitu asas pengendalian terhadap strategis, di mana pengendalian yang efektif itu memerlukan adanya perhatian yang ditujukan terhadap faktor-faktor yang strategis dalam suatu perusahaan. Yang ke-11 yaitu asas kekecualian. Nah, efisiensi dalam pengendalian itu membutuhkan adanya perhatian yang ditujukan terhadap faktor kekecualian.
Yang ke-12 yaitu asas pengendalian fleksibel. Nah, asas pengendalian fleksibel ini membutuhkan pengendalian yang harus luas untuk menghindari kegagalan pelaksanaan terencana. Jenis-jenis pengendalian dibagi menjadi 9 macam. Yang pertama, pengendalian karyawan. Pengendalian ini ditujukan kepada hal-hal yang ada hubungannya dengan kegiatan karyawan. Misalnya, apakah karyawan bekerja sesuai dengan rencana, perintah, tata kerja, disiplin, absensi, dan sebagainya. Yang kedua, pengendalian keuangan. Pengendalian ini ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut keuangan, tentang pemasukan, dan pengeluaran, biaya-biaya perusahaan termasuk pengendalian anggaran. Yang ketiga, ada pengendalian produksi. Pengendalian ini ditujukan untuk mengetahui kualitas dan kuantitas produksi yang dihasilkan, apakah sesuai dengan standar atau rencananya. Yang keempat, pengendalian waktu. Pengendalian ini ditujukan kepada penggunaan waktu, artinya apakah waktu untuk mengerjakan suatu pekerjaan sesuai atau tidak dengan rencana. Yang kelima, ada pengendalian teknis. Pengendalian ini ditujukan kepada hal-hal yang bersifat fisik yang berhubungan dengan tindakan dan teknis pelaksanaan. Yang keenam, pengendalian kebijaksanaan. Pengendalian ini ditujukan untuk mengetahui dan menilai apakah kebijaksanaan organisasi telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah digariskan. Yang ketujuh, pengendalian penjualan. Pengendalian ini ditujukan untuk mengetahui apakah produksi atau jasa yang dihasilkan terjual sesuai dengan target yang diterapkan. Yang kedelapan, ada pengendalian inventaris. Pengendalian ini ditujukan untuk mengetahui apakah inventaris perusahaan masih ada semuanya atau ada yang hilang. Yang kesembilan dan yang terakhir, pengendalian pemeliharaan. Pengendalian ini ditujukan untuk mengetahui apakah semua inventaris perusahaan dan kantor dipelihara dengan baik atau tidak, dan jika ada yang rusak, apa kerusakannya, apa masih dapat diperbaiki atau tidak. Sistem pengendalian manajemen dikategorikan sebagai bagian dari pengetahuan perilaku terapan atau Applied Behavioral Science. Pada dasarnya, sistem ini berisi tuntutan kepada kita mengenai cara menjalankan dan mengendalikan perusahaan atau organisasi yang dianggap baik, berdasarkan asumsi-asumsi tertentu. Dalam hal ini, dianggap baik berarti mampu menerjemahkan antara lain, yang pertama, tolak ukur kinerja yang mencerminkan perusahaan atau organisasi berjalan secara efisien, efektif, dan produktif. Yang kedua, kebijakan dalam menentukan tolak ukur di atas. Yang ketiga, apresiasi kepada sumber daya yang dimiliki perusahaan organisasi. Pengendalian manajemen bersifat menyeluruh dan terpadu, artinya lebih mengarah ke berbagai upaya yang dilakukan manajemen agar tujuan organisasi terpenuhi. Sistem pengendalian manajemen mempunyai unsur-unsur antara lain detektor, selektor, efektor, dan komunikator. Unsur-unsur ini satu sama lain saling berhubungan dan membentuk suatu proses kerja. Proses yang terjadi berawal ketika detektor mencari informasi tentang aktivitas. Detektor ini dapat berupa sistem informasi baik formal maupun informasi yang menyediakan informasi kepada pimpinan mengenai apa yang terjadi di dalam suatu aktivitas. Setelah informasi diperoleh, aktivitas yang terekam di dalamnya dibandingkan dengan standar atau patokan berupa kriteria mengenai apa yang seharusnya dilaksanakan dan seberapa jauh perlunya pembenaran. Proses perbaikan dilaksanakan oleh efektor, sehingga penyimpanan-penyimpanan diubah agar kegiatan kembali mengikuti kriteria yang telah ditetapkan. Begitulah proses pengendalian manajemen, dinamis dan berkelanjutan. Selanjutnya, proses pengendalian manajemen. Proses pengendalian manajemen yang baik sebenarnya formal, namun sifat pengendalian informal masih banyak terjadi. Pengendalian manajemen formal merupakan tahap-tahap yang saling berkaitan satu sama lain, terdiri atas proses. Yang pertama, pemrograman. Dalam tahap ini, perusahaan menentukan program-program yang akan dilaksanakan dan memperkirakan sumber daya yang akan dialokasikan untuk setiap program yang telah ditentukan. Yang kedua, penganggaran. Pada tahap penganggaran ini, program direncanakan secara terinci, dinyatakan dalam satu moneter untuk satu periode tertentu, biasanya 1 tahun anggaran.
Anggaran ini berdasarkan pada kumpulan anggaran-anggaran dari pusat pertanggungjawaban. Yang ketiga, operasi dan akuntansi. Pada tahap ini dilaksanakan pencatatan mengenai berbagai sumber daya yang digunakan dan penerimaan-penerimaan yang dihasilkan. Catatan-catatan dan biaya-biaya tersebut digolongkan sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan pusat-pusat tanggung jawabnya. Penggolongan yang sesuai program yang dipakai sebagai dasar untuk pemrograman di masa yang akan datang. Sedangkan penggolongan yang sesuai dengan pusat tanggung jawab digunakan untuk mengukur kinerja para manajer. Proses pengendalian dilakukan secara bertahap melalui langkah-langkah berikut. Yang pertama, penetapan standar pelaksanaan. Tahap pertama dalam pengendalian adalah penetapan standar pelaksanaan. Standar mengandung arti sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil. Standar adalah kriteria-kriteria untuk mengukur pelaksanaan pekerjaan. Kriteria tersebut dapat dalam bentuk kuantitatif ataupun kualitatif. Standar pelaksanaan adalah suatu pernyataan mengenai kondisi-kondisi yang terjadi bila suatu pekerjaan dikerjakan secara memuaskan. Yang kedua, penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan. Penentuan standar akan sia-sia bila tidak disertai dengan berbagai cara untuk mengukur pelaksanaan kegiatan nyata. Oleh karena itu, tahap kedua dalam pengendalian adalah penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan secara tepat. Yang ketiga, pengukuran pelaksanaan kegiatan. Setelah frekuensi pengukuran dan sistem monitoring ditentukan, pengukuran pelaksanaan dilakukan sebagai proses yang berulang-ulang dan terus-menerus. Ada berbagai cara untuk melakukan pengukuran pelaksanaan, yaitu pengamatan, laporan-laporan, pengujian, atau dengan pengambilan sampel. Yang keempat, pembandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan. Tahap kritis dari proses pengawasan adalah pembandingan pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang direncanakan atau standar yang telah ditetapkan. Yang terakhir, pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan. Bila analisa menunjukkan perlunya adanya tindakan koreksi, tindakan ini harus diambil. Tindakan koreksi mungkin berupa yang pertama, mengubah standar terus-menerus, yang kedua, mengubah pengukuran pelaksanaan, dan yang ketiga, mengubah cara dalam menganalisa penyimpangan-penyimpangan. Baik, selanjutnya masuk ke studi kasus mengenai pengendalian manajemen. Untuk studi kasus kali ini, kita mengambil contoh dari PT Suzuki Finance Indonesia. Nah, PT Suzuki Finance Indonesia ini adalah badan usaha milik swasta yang bergerak dalam bidang pembiayaan. Dalam hal ini, penjualan perusahaan adalah pemberian kredit. Jenis kredit atau pembiayaan yang dibiayai oleh PT Suzuki Finance Indonesia adalah kredit yang ditujukan untuk membiayai pembelian kendaraan roda 2 atau motor, baik dalam kondisi baru maupun bekas. Nah, penjualan kredit pada PT Suzuki Finance Indonesia cabang Manado pada tahun 2017 itu mencapai 909 unit atau sama dengan kredit yang dibiayai oleh PT SFI Manado, kurang lebih sekitar 21 miliar 120 juta rupiah. Nah, dalam penjualan kredit pada PT Suzuki Finance Indonesia, tidak semua kredit yang diberikan dapat berjalan dengan lancar atau dalam pelaksanaannya terdapat kendala dalam pembayaran. Nah, contohnya yaitu konsumen tidak memenuhi kewajiban untuk membayar angsuran setiap bulannya, sehingga membuat kredit tersebut menunggak atau dapat dikatakan kredit macet. Nah, perusahaan untuk mengatasi hal itu perlu melakukan pengendalian guna mencapai tujuan perusahaan secara menyeluruh. Untuk mencapai tujuan perusahaan tersebut, perusahaan memerlukan sistem pengendalian manajemen yang baik terhadap pemberian kredit agar kredit tersebut tidak bermasalah. Nah, untuk mengatasi permasalahan pada PT Suzuki Finance Indonesia cabang Manado tadi, dapat dilakukan penerapan sistem pengendalian manajemen berupa pengendalian manajemen pemberian kredit dengan 5 cara. Yang pertama yaitu sistem pengendalian berupa keahlian karyawan sesuai dengan tanggung jawabnya. Jadi dapat dilihat melalui prosedur perekrutan calon karyawan dengan selektif melalui tahapan-tahapan seleksi sesuai dengan bidangnya, lalu diadakannya pelatihan karyawan, dan juga diberlakukan sistem kontrak kerja bagi karyawan baru. Nah, untuk sistem pengendalian yang kedua yaitu dengan melakukan pemisahan tugas.
Nah, contohnya yaitu untuk survei pada calon debitur dilakukan oleh CMO. Setelah dilakukan survei oleh CMO, lalu CMO menyerahkan MAP aplikasi beserta kelengkapan dokumen pada kredit admin. Lalu selanjutnya kredit admin memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan aplikasi konsumen, FAPP, dan LRS, lalu kemudian melakukan verifikasi dan validasi dokumen persyaratan kredit, dan memeriksa struktur kredit. Setelah itu kemudian dilakukan proses analisis oleh kredit analisis, lalu dianalisis dan diverifikasi, lalu dilakukan proses approval oleh kepala cabang. Lalu dari kepala cabang dilakukan approval oleh AM atau DAM, dan yang terakhir di-approve dari komite kredit kantor pusat. Nah, pemisahan tugasnya seperti itu contohnya. Dan kemudian dapat juga dilakukan sistem pengendalian yang ketiga, yaitu sistem pemberian wewenang, tujuan, dan teknik serta pengawasan yang wajar, yaitu untuk menggariskan tanggung jawab kepada masing-masing personil secara jelas. Dan juga dapat dilakukan juga dengan melakukan rutinitas kegiatan meeting dan briefing untuk melakukan pengawasan dan pengendalian serta evaluasi kerja. Nah, meeting ini dapat dilakukan oleh satu bagian dan terpisah dengan bagian lainnya. Kemudian untuk sistem pengendalian yang keempat itu dapat dilakukan juga untuk pengendalian terhadap penggunaan harta dan dokumen serta formulir yang penting. Nah, dokumen yang telah dibuat dan dikeluarkan itu harus selalu diotorisasi keberadaannya. Pengendalian terhadap dokumen perjanjian kredit dilakukan dengan baik itu dapat dilihat dari setiap dokumen perjanjiannya itu harus terisi dengan lengkap dan benar, serta harus ditandatangani oleh orang yang berhak dan berwenang untuk menandatangani dokumen-dokumen tersebut. Nah, kemudian sistem pengendalian yang terakhir pada PT Suzuki Finance Indonesia Manado ini yaitu dengan melakukan pemeriksaan fisik harta dengan catatan harta dan hutang atau yang benar-benar ada, dan mengadakan tindakan koreksi jika dijumpai adanya perbedaan. Nah, pada bagian ini tuh semua dokumen serta catatan-catatan harus selalu diperiksa setiap harinya dan langsung dikoreksi saat itu juga jika terjadi kesalahan pada catatan tersebut. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.